Subjektif. Berapa kali kita ini ikut pemilu, berapa kali? Berkali-kali kan? Dalam keadaan kita tahu pemilu itu bakal terulang, tapi di setiap pemilu kita tidak pernah punya calon yang lahir dari rahimnya umat Islam. Mesti dompleng. Nggih napa nggih? Mesti ada satu calon yang ketika mau mencalonkan nyedeki wong Islam, baru Islami. Ini berarti kalau ndak dukung ndak Islam iki, lek gak dukung neraka iki. Sampai akhirnya kita eker-ekeran gara-gara satu orang calon yang boleh jadi sekedar dompleng Islam supaya dicoblos. Itu menunjukkan kita ini belum ngerti banget bahwa ketika pemilu itu akan terulang, kenapa kita masih sibuk dengan prosesnya, tapi kita tidak sibuk menyiapkan calon yang lahir dari rahimnya umat Islam. Carinya di mana? Di masjid ini. Nah, maka dimantapkan dulu imannya 13 tahun di Mekah dengan keimanan yang kokoh, tempatnya dibentuk, gak usah undangan, teko dewi. Sebagaimana ikan akan mencari apa? Mencari apa? Air. Ketika dijauhkan dari air, udah bisa, karena inilah tempat orang yang imannya mapan. Maka pertama, Pak, ini poin pertama yang kita harus pegang di siang hari ini. Orang kalau imannya mantep, sing digoleki masjid. Ini poin pertama dulu. Orang kalau imannya mantep, yang dicari apa? Masjid. Dan saya tidak pernah meremehkan yang sepuh-sepuh ke masjid, tidak pernah. Ya memang kalau sudah sepuh, kalau tidak ke masjid mau kemana? Tidak, serius ini. Ini bukan meremehkan, tidak. Ya bagus, Pak. Justru dengan adanya orang-orang sepuh yang masih sujud itu, Allah menghindarkan kita dari azab. Betul tidak? Begitu hadisnya. Nah, tapi kemudian ketika yang masuk masjid orang-orang yang sepuh tadi tidak banyak merubah. Langkahnya kari titik. Dijak mikir abot-abot. Alah, dilungkas mati kok mikir abot-abot. Tapi kalau yang masuk masjid anak-anak muda, dalam keadaan disebutkan dalam At-Taubah 18, masjid itu tempat orang yang imannya mantep. Berarti anak muda yang ke masjid itu yang imannya mantep, itu yang potensinya masih panjang. Potensinya masih panjang. Saya kasih contoh paling gampang, Pak. Ini penilaian subjektif saya ya. Kalau panjenengan cocok ya alhamdulillah. Tapi kalau panjenengan tidak cocok ya tidak jadi masalah juga. Wong ini bukan Quran, bukan hadis kok. Ini cuma sekedar pendapat apa? Subjektif. Berapa kali kita ini ikut pemilu, berapa kali? Berkali-kali kan? Dalam keadaan kita tahu pemilu itu bakal terulang, tapi di setiap pemilu kita tidak pernah punya calon yang lahir dari rahimnya umat Islam. Mesti dompleng. Nggih napa nggih? Mesti ada satu calon yang ketika mau mencalonkan nyedeki wong Islam, baru Islami. Ini berarti kalau ndak dukung ndak Islam iki, lek gak dukung neraka iki. Sampai akhirnya kita eker-ekeran gara-gara satu orang calon yang boleh jadi sekedar dompleng Islam supaya dicoblos. Itu menunjukkan kita ini belum ngerti banget bahwa ketika pemilu itu akan terulang, kenapa kita masih sibuk dengan prosesnya, tapi kita tidak sibuk menyiapkan calon yang lahir dari rahimnya umat Islam. Carinya di mana? Di masjid ini. Bahkan dibilang apa? Antum tahu kan doanya rumah tangga itu, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Tidak berhenti sampai situ kan? Wa ja'alna lil muttaqina imama. Berarti antara anak yang qurrata a'yun dengan wa ja'alna lil muttaqina imama itu tidak bisa dipisahkan. Ketika anak itu di rumah tangga dididik menjadi anak yang qurrata a'yun, otomatis dia siap jadi pemimpin. Itu otomatis. Nah, tapi masalahnya sekarang qurrata a'yun saja kita salah faham. Begini.
Ini non sewu ya, tapi nanti tetap arahnya ke arah sini. At-Taubah 18 begini. Qurrata a'yun untuk anak kita itu ketika dia baru lahir, senang. Kita pulang kerja ketemu anak, bahagia, capeknya terasa hilang. Nanti anak kita masuk TK pakai seragam, difoto, seneng ngenterno anak. Anak kita pulang sekolah dijemput, ketemu anak siang bahagia. Sampai umur berapa? Anak itu Anda anggap lucu, nyenengno itu sampai umur berapa? Berapa? 6, 7, 10. Ayo coba. Sampai berapa? Nyenengno, ketemu ngilangno, kesel. Kalau kita ketemu sama dia hati bahagia, semangat kerja. Sampai umur berapa? 6, 7, 10. Yang di atas 10 ada? Lulus SD, Pak. Lulus SD itu kira-kira 12 tahun. Ya, tambah 2 tahun lagi berarti 10, 12. Ada yang lain lagi? Tidak apa-apa. 23. Teruskan mas, tidak apa-apa mas, saya mas. Diurut aja, 4 likur, selawin, 6 likur, 50. Padahal ayat ini jamaah, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun, tidak terbatas umur. Tidak ada batasan umur di sini. Artinya kalau waktu kecil anak kita itu nyenengno, lah kok sampai umur rolas mulai gregetno, yang salah bukan anaknya tapi orang tuanya. Kenapa anak yang kita minta qurrata a'yun, kenapa waktu kecil qurrata a'yun kok sekarang hilang qurrata a'yunnya? Hilangnya kemana? Coba hilangnya kemana? Berarti ada yang salah dengan pendidikan kita. Padahal kalau kita didik mereka dengan baik, qurrata a'yun itu mulai tas lahir sampai mereka kecil, balita, sampai mereka sekolah, sampai mereka remaja, dewasa, bahkan sampai mereka tua, selama menyandang gelar anak, harusnya mereka tetap qurrata a'yun. Kalau kecil nyenengno didelok enak. Agak besar dijak bal-balan nyenengno. Mereka mulai sekolah nyenengno dengan prestasi. Mereka mulai kerja nyenengno dengan gaji mereka. Ketika mereka dewasa dan kita tua, nyenengno dengan ngeramut bapak ibu. Itu qurrata a'yun. Tapi sekarang qurrata a'yun itu kita anggap anak kecil saja. Maka kalimat berikutnya waja'alna lil muttaqina imama, ya jelas keteteran. Berarti qurrata a'yunnya anak, waja'alna lil muttaqina imama untuk anak, itu terbentuk dari rumah. Nah sekarang rumah ini harus rumahnya orang beriman. Imannya itu ditotonya di mana? Di masjid. Sekarang siapa yang kalau ke masjid gendong anak, nuntun anak? Ayo, berapa banyak yang kalau ke masjid nuntun anak? Berapa banyak? Atau karena takmirnya keren? Ngompol! Loh, kalau anak kecil ngompol pak, normal. Sepuh ngompol, baru ajaib ini. Anak kecil rame loh. Memang umurnya dia rame. Kalau yang sepuh rame, cilik pelayon, yo pantes jenenge arek cilik. Lek tuwek pelayon, ojo-ojo konangan bojone wayuh ini. Kan repot.